Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 Maret 2024, hari Kamis dan kelima masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Rioledo SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sama saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes menampilkan suatu kisah yang sangat menarik untuk kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Ungkapan Yesus yang menyatakan bahwa dirinya ada sebelum Abraham menimbulkan pertentangan di antara orang-orang Yahudi, dan akhirnya mereka ingin membunuhnya dengan melemparinya dengan batu. Tetapi Yesus dengan kuasanya akhirnya menghilang di antara mereka. Adapun perkataan Yesus yang menimbulkan perbantahan adalah, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa maut yang diungkapkan Yesus adalah tentang kematian. Tetapi sesungguhnya ada arti dan maksud
yang ingin Yesus sampaikan adalah tentang keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada semua orang beriman dan percaya kepadanya. Sama saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, dalam keseharian hidup, terkadang kita juga meragukan Tuhan, terutama dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami. Menjadi seorang beriman dan percaya kepada Kristus tentunya membutuhkan suatu proses yang panjang dan dalam waktu yang cukup lama, karena ada banyak hal dan peristiwa yang tidak dapat kita terima secara rasional. Banyak peristiwa dan pengalaman hidup yang terkadang menimbulkan banyak tanya, tetapi sesungguhnya itu adalah kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Sama saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, terkadang kita menjadi sama seperti seorang Thomas yang sudah melihat Yesus namun tidak percaya. Banyak peristiwa dan karya Tuhan yang telah nyata dalam setiap peristiwa hidup kita, namun kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam semua peristiwa itu. Karya Tuhan yang terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kita tidak dapat diselami oleh akal sehat kita. Membutuhkan iman untuk menerima semua karya Tuhan yang mulia itu. Iman sebesar biji sesawi untuk dapat memindahkan gunung sebagaimana sabda Yesus. Tetapi sebelum itu, marilah dengan iman kita semua diajak untuk mensyukuri segala karya Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita, terutama atas segala rahmat dan anugerah yang telah kita terima sampai saat ini. Akal manusia terlalu sempit untuk memahami karya Allah yang terlampau besar dan mulia. Tetapi dengan iman dan kepercayaan yang teguh, kita dapat mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan dan pengalaman yang terjadi dalam seluruh hidup kita. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.